Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang kita kenal sebagai kota yang tidak pernah tidur dari aktivitas. Kota ini merupakan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian yang menjadi jantung dari aktivitas negara. Namun, di balik kepadatan aktivitasnya, terdapat ancaman besar mengintai masa depan kota Jakarta. Tahukah Anda? Dalam kurun waktu kurang dari 3 dekade, Jakarta diperkirakan menjadi salah satu kota tercepat yang dapat tenggelam di dunia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada cara untuk mencegah bencana ini? Pemerintah mengusulkan sebuah proyek bernama Giant Sea Wall sebagai solusi terakhir. Tapi, benarkah proyek ini mampu menyelamatkan Jakarta? Atau justru menjadi ilusi yang menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah? Jangan lupa klik tombol like, comment, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Para ahli telah mengungkapkan fakta mengejutkan di mana Jakarta kini berada di ambang batas kehancuran. Jakarta diperkirakan menjadi salah satu kota tercepat yang dapat tenggelam di dunia. Sebuah ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan. Menurut prediksi, hingga tahun 2050, lebih dari 30% wilayah Jakarta akan berada di bawah permukaan laut. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya penyebab di balik bencana ini? Di balik penurunan tanah yang mengancam kota Jakarta, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena ini. Yang pertama, pengambilan air tanah yang berlebihan. Ketergantungan warga Jakarta terhadap penggunaan air tanah kini menjadi pedang bermata dua, khususnya pada wilayah yang kekurangan akses air bersih. Eksploitasi air tanah yang dilakukan demi kebutuhan hidup sehari-hari justru menggali masalah besar. Eksploitasi air tanah yang berlebihan dapat menciptakan rongga di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat melemahkan struktur permukaan tanah, hingga memicu penurunan permukaan tanah secara bertahap yang berlangsung tanpa henti dari tahun ke tahun. Yang kedua, beban bangunan yang terlalu berat. Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan dengan kota yang megah dan gedung-gedung pencakar langit. Hal ini ternyata menyimpan beban yang luar biasa besar ke bawah permukaan tanah. Tidak semua wilayah Jakarta memiliki tanah yang cukup kuat untuk menahan bobot dari beban tersebut. Setiap infrastruktur yang berdiri tegak di wilayah Jakarta ternyata menambah tekanan ke lapisan tanah di bawahnya. Yang ketiga, perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim termasuk pemanasan global yang terjadi saat ini tak hanya mengubah pola cuaca, tetapi juga memicu bencana yang lebih besar. Mencairnya es di kutub yang terus berlangsung akibat perubahan iklim global, menyebabkan permukaan air laut naik secara signifikan. Setiap bongkahan es yang mencair menambah volume air di lautan, di mana fenomena ini menjadi ancaman nyata bagi kota-kota pesisir di Indonesia, seperti Jakarta. Penurunan tanah dan kenaikan permukaan laut bukan lagi sekadar ancaman di masa depan, melainkan kenyataan yang sudah kita hadapi saat ini. Tanpa tindakan tepat untuk mengatasi masalah ini, Jakarta tidak hanya akan kehilangan kestabilannya, tetapi juga identitasnya sebagai kota yang megah. Untuk mengatasi ancaman yang semakin nyata, pemerintah mengusulkan sebuah proyek yang bernama Giant Sea Wall. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Giant Sea Wall? Giant Sea Wall adalah sebuah dinding raksasa yang dirancang khusus untuk menahan gelombang air laut yang semakin meningkat dan mencegah terjadinya banjir rob yang bisa mengancam wilayah pesisir, terutama Jakarta. Benteng ini akan menjadi garda terdepan dalam melindungi kawasan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Namun, proyek ini bukan hanya sekadar dinding besar yang menghalau air laut.
Dalam rencana jangka panjang, akan ada reklamasi laut yang bertujuan menciptakan pulau-pulau buatan yang tidak hanya berfungsi sebagai penghalang, tetapi juga sebagai penopang perekonomian Jakarta yang semakin padat. Dengan harapan bahwa kawasan tersebut bisa menjadi pusat ekonomi baru yang berkembang, proyek ini menjadi solusi besar untuk tantangan yang cukup besar. Proyek ini diperkirakan memakan biaya sebesar 700 triliun rupiah, yang tentunya memunculkan pertanyaan mengenai sumber pendanaannya. Tak hanya soal biaya, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek sebesar ini juga perlu diperhitungkan dengan seksama. Bagaimana dengan ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir yang akan terpengaruh oleh reklamasi dan pembangunan infrastruktur raksasa ini? Selain itu, ada kekhawatiran bahwa proyek ini bisa berdampak negatif pada mata pencaharian nelayan dan warga pesisir yang menggantungkan hidup mereka pada sumber daya alam yang mungkin terancam oleh perubahan ini. Apakah Giant Sea Wall akan benar-benar menjadi solusi untuk Jakarta dan wilayah pesisir lainnya, atau malah menambah beban yang lebih berat di masa depan? Meskipun solusi ini tampak menjanjikan, masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah proyek ini benar-benar cukup untuk menyelamatkan Jakarta dari ancaman tenggelam? Kita harus menunggu lebih banyak kajian dan implementasi untuk memahami, apakah Giant Sea Wall bisa menjadi penyelamat jangka panjang, atau hanya solusi sementara dari masalah yang kita hadapi. Tahun 2050 sering disebut sebagai garis batas. Namun, apa yang membuatnya begitu krusial? Proyeksi ilmiah yang ada menunjukkan bahwa permukaan air laut global dapat meningkat hingga 1 meter, sebuah lonjakan yang akan membawa perubahan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Waktu yang tersisa semakin sedikit, dan semakin banyak tanda-tanda yang mengingatkan kita akan ancaman besar yang mengintai. Jika proyeksi ini menjadi kenyataan, dampaknya akan terasa sangat nyata. Kerugian ekonomi bisa mencapai ratusan triliun rupiah, sementara jutaan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir Jakarta akan kehilangan tempat tinggal mereka. Banjir rob yang semakin meluas dan tanah yang terus mengalami penurunan hanya menambah ketidakpastian pada masa depan kota ini. Jakarta kini menghadapi ujian besar yang akan menentukan nasibnya di masa depan. Namun, apakah kita masih punya waktu untuk bertindak sebelum semuanya terlambat? Apakah langkah-langkah yang sudah diambil cukup untuk menyelamatkan Jakarta? Atau akankah kota ini menjadi kenangan di masa depan? Presiden Prabowo Subianto membawa secercah harapan. Dengan penuh keyakinan, ia mengambil langkah berani untuk merealisasikan proyek ini, yang digadang-gadang menjadi solusi terakhir Jakarta dari ancaman tenggelam. Namun, di balik semangatnya, terselip pertanyaan besar, apakah waktu yang kita miliki cukup untuk menyelamatkan kota yang terus tergerus oleh laju penurunan tanah dan kenaikan permukaan laut? Presiden Prabowo Subianto mencari solusi pendanaan untuk mega proyek ini. Sebuah langkah strategis dilakukan dengan menjalin hubungan dengan Presiden negara Cina. Pertemuan bilateral tersebut tidak hanya membahas potensi kerjasama dalam bidang ekonomi baru, tetapi juga membuka peluang besar bagi pendanaan proyek Giant Sea Wall. Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, Giant Sea Wall adalah simbol perjuangan masa depan bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tampaknya melihatnya sebagai langkah penting untuk mempertahankan Jakarta dari kehancuran dan melindungi jutaan nyawa yang terancam. Namun, di tengah kerumitan politik, tantangan teknis dan tekanan waktu, pertanyaan terus menghantui. Apakah proyek besar ini benar-benar bisa menjadi kenyataan? Apa yang terjadi jika Giant Sea Wall gagal dibangun? Dampaknya tak hanya terbatas pada kerugian material, tetapi juga menghantam inti dari identitas kota dan warga sekitar. Bangunan bersejarah, pusat perekonomian,
dan infrastruktur vital bisa tenggelam menjadi cerita masa lalu, meninggalkan jejak kehancuran yang sulit diperbaiki. Jakarta, ibu kota yang pernah menjadi simbol kejayaan, bisa berubah menjadi kota yang terkubur di bawah permukaan laut. Tak hanya kehilangan aset fisik, kegagalan proyek ini bisa memicu migrasi besar-besaran. Warga yang terdampak banjir rob dan tenggelamnya tanah akan terpaksa meninggalkan rumah mereka, mencari tempat aman untuk bertahan hidup. Namun, migrasi dalam skala besar selalu membawa risiko seperti konflik lahan, ketegangan sosial, dan krisis pada daerah tujuan. Ketidaksiapan dalam menghadapi gelombang migrasi ini hanya akan memperburuk situasi, menciptakan lingkaran permasalahan baru yang sulit dihadapi. Dampak paling mengkhawatirkan mungkin ada pada sisi psikologis. Ketidakpastian, rasa kehilangan, dan trauma dari bencana tersebut bisa meninggalkan luka mendalam bagi jutaan warga Jakarta. Bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang kehancuran, di mana rumah yang telah dihuni selama bertahun-tahun berangsur hilang ditelan air? Itulah gambaran besar tentang proyek Giant Sea Wall, sebuah upaya besar untuk melindungi Jakarta dari ancaman tenggelam sebelum tahun 2050. Ancaman perubahan iklim, penurunan permukaan tanah, dan kenaikan permukaan air laut adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Jakarta berada di ujung tanduk, dan masa depan kota ini sangat bergantung pada keputusan yang diambil hari ini. Apa pendapat kalian? Apakah Giant Sea Wall benar-benar solusi terbaik, ataukah ada alternatif lain yang harus dipertimbangkan? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya.